Dia itu lagi bikin buku kan, judulnya apa yang dipikirkan pria selain seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita beres juga nih. Normal is boring. Karyanya siapa ini? Itu karyanya Mbak Ira Latif. Oke, siapa Mbak Relatif? Dia itu awalnya wartawan gitu, terus berubah jadi penulis deh. Wartawan berubah jadi penulis. Oke, langsung dari covernya. Ya itu dari covernya itu tuh ada yang aku tempel-tempelin yang huruf-huruf sama angka-angka itu. Jadi itu tuh dari bukunya tuh udah dikasih satu halaman gitu, satu lembar gitu, ada isinya huruf-huruf sama angka-angka buat kita tempelin di situ biar kita bikin judul sendiri gitu. Oke. Nah terus ini juga kalau kita kan biasanya baca buku tuh dari kiri dulu ya. Nah kalau ini mah si judulnya tuh di kanan, jadi semuanya tuh kita baca bukunya tuh awalnya dari kanan ke kiri. Bukannya kayak gini ya? Ada kayak kita gitu. Nah ini katanya terkait kreativitas, menjadi berbeda itu istimewa, berbeda itu aset, that's why normal is boring gitu. Lanjut, ini ada contoh-contoh sih gimana orang kreatif itu menjalani hidupnya gitu ya. Yang pertama kayak living the extraordinary life. Nah ini yang pertama ada orang yang orang Malaysia namanya David Tan. Dia tuh mau ngelamar ceweknya. Dia pakai papan iklan yang raksasa itu, yang gede itu, yang kayak di jalan-jalan tol kayak gitu, tulisannya Kelly Tan Ellie will you marry me gitu. Nah lanjut, itu ada orang namanya si Robert gitu. Kalau orang lain mah suka manjat tebing atau manjat gunung atau apa gitu ya. Ini mah dia malah manjat 90 gedung pencakar langit di seluruh dunia. Kayak Petronas di Malaysia gitu-gitulah. Pokoknya 90 gedung aja di dunia. Terus yang apa sih, The City Tower itu yang di Jalan Sudirman Jakarta. Tujuannya dia sendiri tuh apa sih faedahnya? Cuman buat terkenal doang atau gimana? Ya aku kira masih buat terkenal, terus dari situ juga kan dia jadi kayak mecahin rekor atau segala macam, terus dipanggil-panggil wawancara TV segala macam gitu kan kayaknya. Jadi tujuannya dengan hal yang tidak biasa ini berhasil juga berarti ya. Oke, mantap, lanjut. Iya, nah ini kan sekarang ini kayaknya kan orang juga seneng traveling ya. Nah terus termasuk si Tricia ini orang Malaysia. Dia tuh kalau orang lain makan traveling tuh di zamannya pas hari libur misalkan, atau pas hari Natal atau pas Lebaran yang istimewa begitulah. Nah kalau dia mah liburannya itu ke tempat yang nggak biasanya. Kenapa? Soalnya kalau abis bencana dia baru ke sana, soalnya biar tiket pesawatnya murah, hotelnya murah gitu. Jadi dia juga dapatnya plus gitu. Jadi ya oke lah, orang lain dapat musibah gitu kan ya, otomatis tiket dan akomodasi di sana lebih murah. Nah ini kalau ini sih kayak rumus buat pancing kreativitas itu kayak gimana sih? Katanya tambah, kurang, tiru, ubah, dan kombinasi atau amati, tiru, modifikasi. Jadi sebenarnya nggak perlu sesuatu yang harus benar-benar baru gitu, tapi kayak sesuatu yang udah ada terus kita tiru, modifikasi, tambahin dikit atau gimana gitu. Jadi itu udah sesuatu yang kreatif gitu. Oke, ini bahasan ini, topik ini menarik sekali, dan ini akan lebih dibahas contoh-contohnya di dalam buku yang ini. Kayak real-realnya itu, kayak orang-orang yang berhasil dengan teknik seperti ini, yang meniru tapi memodifikasi. Kita akan bahas di review selanjutnya. Nah kalau orang lain mah kan ada namanya rumah sakit. Nah kalau ini mah dia bikinnya klinik itu bikinnya namanya rumah sehat. Jadi asumsinya tuh biar orang-orang yang ke situ tuh bukan jadi sakit tapi justru jadi sehat. Nah kalau ini ada orang namanya Sheridan Simov. Dia itu penulis. Dia itu lagi bikin buku kan, judulnya apa yang dipikirkan pria selain seks gitu. Nah tapi saat nulis buku itu dia tuh kehabisan ide, makanya akhirnya yang dia terbitin itu adalah satu buku dengan 200 halaman kosong. Dan ternyata itu tuh di salah satu situs online justru penjualannya tuh melampaui Harry Potter sama Da Vinci Code. Katanya justru malah kayak banyak dipakai mahasiswa buat bikin note atau catatan yang kayak gitu-gitulah. Ini bukan
fiktif ya, Iya. nyata ini ya. Iya. Oke, menarik ya. Berarti laku juga ya, berhasil juga ya. Kesimpulannya, kenapa sih teman-teman di rumah kenapa harus baca buku ini? Untuk apa gitu kan? Pertama itu kan biar hidup kita tuh jangan normal-normal aja gitu kan, harus apa-apa tuh harus kreatif, dan dari sini tuh diperlihatkan gitu orang-orang yang sebenarnya emang udah punya jalan kreatifnya sendiri-sendiri gitu. Dan kayak contohnya dari yang kecil-kecil malah kayak kartu nama gitu. Kalau kita kan mungkin berpikirnya kartu nama itu harus kotak gitu. Nah, tapi kalau di sini tuh tapi kalau di situ ada orang yang bikin kartu namanya beruang, dan justru itu yang paling diingat, yang paling lama disimpan gitu kan. Atau kayak yang orang-orang yang karena kehabisan ide gitu dengan yang biasa-biasa aja, jadi dia kayak banyak bakso setan, rawon setan kayak gitu-gitu kan. Ya, penamaan juga berpengaruh gitu aja. Udah itu aja. Iya. Oke teman-teman, terima kasih review buku ini. Silakan kalau teman-teman beli, masih ada kok bukunya. Mungkin cetakan baru sekarang meh. Dan kalaupun mau pinjam, silakan langsung hubungi di Gmail kami gitu kan, ada di deskripsi YouTube. Lalu jika teman-teman punya buku yang menarik lagi dan sangat cocok untuk dibahas, silakan kita review bareng-bareng di sini gitu kan. Mungkin kita akan ngobrol, kemudian kita share isinya apa bagi teman-teman pembaca buku juga. Itu aja mungkin. Selanjutnya kita akan review buku dari Mas Aditya. Ini juga gak kalah keren, serius. Saya cepat banget baca buku ini. Setelah ini mungkin langsung review. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.